Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online kelas Love. Hari ini kakak ingin sharing tentang rahasia kekuatan Simpson. Nah, kakak rasa semua teman adik-adik semuanya tuh udah tahu nih Simpson itu siapa. Kalau adik-adik mau lihat foto Simpson, ini dia Simpson. Iya adik-adik, itu adalah Simpson. Nah adik-adik, pada suatu hari ada seorang ibu adik-adik. Nama ibu itu adalah Ibu Manoah. Nah Ibu Manoah ini sudah lama tidak memiliki seorang anak adik-adik. Dan pada suatu hari, malaikat datang menghampiri Ibu Manoah. Dan malaikat itu berkata kepada Ibu Manoah bahwa ia akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan seketika pada saat itu hati Ibu Manoah sangat senang adik-adik karena penantiannya memiliki seorang anak akhirnya terkabulkan dan terjawab adik-adik. Jadi ia akan memiliki seorang anak adik-adik. Dan ada satu hal lagi yang disampaikan oleh malaikat itu, yaitu anak Ibu Manoah nanti itu akan memiliki kekuatan super, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lainnya. Jadi dia akan lebih kuat adik-adik. Namun ada satu kelemahan dari anak Ibu Manoah nanti, yaitu pada rambutnya. Jadi ketika rambutnya dipotong nanti kekuatannya akan hilang semua. Jadi anak Ibu Manoah nggak boleh dipotong rambutnya. Akhirnya sudah sekian lama, akhirnya lahirlah seorang anak bernama Simpson. Nah, kalau adik-adik tahu arti nama Simpson itu sendiri adalah matahari. Lalu adik-adik, apa yang dikatakan malaikat itu benar. Simpson memiliki kekuatan yang sangat kuat dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya, yaitu Simpson bisa mengalahkan singa adik-adik. Coba kita sendiri mengalahkan seekor singa, pasti kita yang kalah dan singanya yang menang. Tapi kalau Simpson yang melawan singa, itu Simpsonnya adik-adik yang menang. Keren kan adik-adik? Dan juga adik-adik tahu apa? Simpson juga bisa merubuhkan pagar. Adik-adik bayangin, pagar yang besar itu bisa Simpson rubuhkan. Kalau kita sebagai manusia biasa itu pasti nggak bisa adik-adik. Tapi karena Simpson memiliki kekuatan, akhirnya dia bisa merubuhkan gerbang yang tinggi adik-adik. Dan Simpson bekerja sebagai hakim Israel. Lalu adik-adik, suatu hari Simpson menyukai seorang perempuan adik-adik. Iya, namanya adalah Delila. Delila ini merupakan perempuan dari bangsa Filistin adik-adik. Nah adik-adik, karena orang Filistin itu tahu kalau Simpson itu sangat menyayangi Delila, hal ini dimanfaatkan oleh orang Filistin untuk menjerat Simpson, untuk menjebak Simpson dan mengetahui rahasia kekuatan Simpson. Lalu raja-raja orang Filistin itu menawarkan sejumlah uang yang besar kepada Delila agar dia membujuk Simpson untuk memberitahu letak kekuatannya itu di mana. Jadi orang-orang Filistin dan raja-raja Filistin itu ngasih duit buat Delila untuk kayak, Delila nih aku kasih uang ya, tapi kamu harus cari tahu apa sih letak kekuatannya Simpson dan kamu harus memberitahukan kepada aku. Dan dengan demikian ketika Delila tahu dan memberitahukan kepada orang Filistin, maka orang Filistin akan lebih mudah untuk membunuh Simpson. Nah adik-adik, lalu Delila melakukan rencananya yang sudah disusun oleh raja-raja dari orang Filistin. Dan Delila memulai untuk menggoda Simpson untuk memberitahu apa sih letak kekuatan kamu. Namun ketika Delila membujuk Simpson untuk memberitahu letak kekuatan dia di mana, Simpson tidak pernah lari dari bujukan Delila. Dia cuma hanya membantah. Dia tapi tidak berlari dari bujukan Delila seperti apa yang dilakukan Yusuf terhadap istri Potifar. Kalau Yusuf terhadap istri Potifar, Yusuf itu lari dari bujukan istri Potifar. Namun kalau Simpson, dia tidak lari dari bujukan Delila adik-adik. Akhirnya Delila terus berusaha membujuk Simpson untuk memberitahu apa letak kekuatannya sampai sebanyak 3 kali adik-adik. Dan 3 kali itu juga Simpson membantah, cuman hanya membantah.
Namun bujukan yang keempat, akhirnya karena selalu didesak oleh Delila, akhirnya Simson memberitahu letak kekuatan dia, yaitu berada di rambutnya adik-adik. Nah adik-adik, di situ Tuhan marah adik-adik karena Simson tidak menaati apa yang dikatakan dan perintahkan oleh Tuhan lewati malaikat ya adik-adik. Namun adik-adik tahu apa? Akhirnya Delila memberitahu oleh raja-raja Filistin itu, dan ia menyuruh orang untuk mencukur rambut Simson. Jadi kekuatannya sudah hilang adik-adik karena rambutnya itu sudah dipotong adik-adik. Adik-adik, setelah ditangkap dia diapain lagi, Kak? Nah, setelah ditangkap adik-adik, tidak dibiarkan begitu saja Simson. Lalu Simson dibawa dan dia dijebloskan ke penjara dan dia disakiti matanya. Jadi adik-adik bisa lihat tuh matanya sampai ada darahnya adik-adik karena disakiti matanya. Jadi dia di penjara disakiti matanya. Dan tidak hanya itu adik-adik, Simson juga dipekerjakan oleh orang-orang dari raja-raja Filistin itu untuk menggiling buah zaitun adik-adik. Dan seharusnya penggilingan itu dilakukan oleh sapi, tapi itu dilakukan oleh Simson. Dan disitu pasti akan jauh lebih berat karena Simson sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa adik-adik. Mungkin kalau ketika Simson memiliki kekuatan dan dia disuruh untuk menggiling buah zaitun itu yang harusnya dilakukan oleh sapi, mungkin dia bisa kuat adik-adik. Namun pada saat itu dia sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa adik-adik karena rambutnya sudah dipotong dan dia disuruh untuk menggiling. Nah, menggiling buah zaitun adik-adik yang harus dikerjakan oleh sapi tapi dikerjakan oleh Simson. Nah adik-adik, di samping itu rambut Simson ketika di penjara itu mulai tumbuh kembali, dan kekuatan yang hilang akibat rambutnya yang dicukur itu mulai pulih adik-adik. Maka ketika orang Filistin membawa Simson ke sebuah gedung untuk menyuruhnya melawak dan menjadikannya bahan tertawaan, Simson pun berusaha untuk melawan mereka adik-adik saat itu. Nah, di gedung itu berkumpul 3.000 orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban kepada dewa mereka adik-adik. Pada saat itu orang Filistin tidak menyembah Tuhan adik-adik, dia menyembah dewa adik-adik ya. Nah, dewa yang mereka yakini telah menyerahkan, jadi dia ingin menyerahkan Simson kepada dewa yang telah ia yakini adik-adik. Nah, dalam keadaan yang buta karena tadi Simson sudah disakiti matanya, Simson pun meraba-raba. Dia meraba, di sekelilingnya ada tiang penyangga gedung tersebut, atau yang biasa kita sering dengar pilar ya adik-adik. Mungkin nanti adik-adik bisa tanya mama papa, apa sih tiang-tiang penyangga atau pilar-pilar yang ada di gedung-gedung itu. Nah adik-adik nanti coba tanya mama papanya, nanti mama papanya kasih tunjuk. Nah Simson tuh mulai meraba-raba, oh di kanan dia ada 2 pilar yang dia pegang. Lalu adik-adik tahu apa? Nah adik-adik, akhirnya ketika memegang 2 pilar itu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan atau berikan aku kekuatan satu lagi Tuhan untuk membalas kepada orang-orang Filistin. Karena ketika di penjara Simson sudah mulai tahu apa sih tujuan dia memiliki kekuatan itu yang sangat kuat. Apa tujuannya Tuhan kasih itu ke Simson, yaitu untuk menjaga orang Israel dari orang-orang Filistin. Namun akhirnya ketika dia berdoa, akhirnya Tuhan memberikan kesempatan dan memberikan kekuatan. Akhirnya Simson merubuhkan rumah-rumah itu. Jadi Simson merubuhkan rumah itu, jadi 3.000 orang Filistin, raja-raja dan semua orang di situ itu mati adik-adik, termasuk Simson pun meninggal karena ia tertimpa rubuhan dari rumah itu juga adik-adik. Nah, hal yang bisa kita pelajari dari seorang Simson adalah ketaatan ya adik-adik. Jadi kalau kita sekarang nih, kita harus taat sama siapa sih Kak? Yaitu kita harus taat sama Tuhan, kita juga harus taat sama orang tua. Jadi coba nih kakak mau dengar, siapa yang masih gak taat nih? Iya, kakak yakin dan percaya semuanya udah gak ada yang gak taat sama orang tua ya. Semuanya taat sama orang tua dan juga taat sama Tuhan. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan hari ini. Semoga bisa adik-adik pelajari dan sampai bertemu minggu depan. Bye!